Jangan maksa. Jangan arogan. Dilaporin ke Kapolri. Pak Kapolri, lihat arogansi anak buahmu. Ya Pak, lihat nih arogansi di negeri ini yang dilakukan oleh aparat. Nih lihat. Nih lihatlah wajah-wajah aparat yang arogansi terhadap kita. Gak boleh kayak begini arogansi. Ini negeri hukum. Negeri hukum tidak boleh arogansi. Buka saja. Lihatlah seluruh rakyat Indonesia, lihatlah arogansi ini sampai ke presiden, sampai ke jaksa agung. Kasih kesempatan aja aparat yang udah kayak gini. Pecat aja aparat yang kayak gini. Inilah yang merusak tatanan di negeri ini. Lihat muka-mukanya. Ini Lihat bukan nih. forum Anda. Orang yang kayak gini harus dibersihkan di Ini Indonesia. forum Anda, saya hargai. Lanjut aja. Oke. Lanjut aja. Bentar ya. Ya, ayo. Ya, JPU sangat bernafsu melabeli saya bukan wartawan. Ya, melabeli saya dengan dalih tidak ditemukan dalam situs Dewan Pers. Ya. Ini sama saja. Kalau nyari status wartawan itu bukan Dewan Pers, tapi di organisasi wartawan. Mau PWI, AJI, IJTI itu ada. Saya anggota PWI. Nomornya sudah ada, tadi surat kartunya menjadi barang bukti ada. Jadi sengaja JPU mengstigma saya bukan wartawan. Itu ya. Yang ketiga, satu lagi yang saya mau ngomong, dalam salah satu pasalnya halaman 312 antara lain, di halaman depan ada, JPU mengatakan Bang Edi Channel bukan produk jurnalistik, tapi gerakan politik. Ini menjadi satu fakta bahwa ini bukan pengadilan hukum yang sebenarnya. Ini pengadilan politik. Pengadilan politik. Satu. Yang kedua, memangnya kenapa? Kalaupun misalnya Bang Edi Channel itu gerakan politik, masalahnya apa? Apa karena gerakan politik jadi dipidana? Kalau gerakan politik dipidana, silakan JPU sibuk seret PDIP, Golkar, PAN, Nasdem, semuanya. Itu semua gerakan politik. Oke ya? Paham ya? Ngerti ya? Jadi Bang Edi Channel itu adalah produk jurnalistik. Oke? Ya, jadi sekali lagi yang kita saksikan hari ini mengkonfirmasi bahwa ini peradilan politik. Bang Edi menjadi ditarget secara politik, dan saya melihat bukan otoritas jaksa yang hari ini sedang menarget daripada Bang Edi Modi, tetapi oligarki yang tidak ingin proyek IKN batal, karena mereka lah sesungguhnya yang diuntungkan dari proyek oligarki. Sebenarnya saya tantang oligarki itu yang diuntungkan dari proyek itu, potensinya diuntungkan, untuk langsung menggugat kami kalau mereka memang tidak diuntungkan dari proyek itu. Silakan Luhut Binsar Panjaitan mengajukan sanggahan kalau dia tidak punya wilayah, tidak punya tanah di IKN, tidak punya hak konsesi di IKN, tidak punya tambang di IKN, tidak punya lobang-lobang batu bara di IKN. Silahkan semua yang disebutkan Reza Herwindo, juga siapapun disebutkan termasuk Hasim Joyo Hadikusumo, silahkan ajukan gugatan kepada KPAU yang menyelenggarakan acara itu kalau memang tidak ada tanah milik Hasim atau konsesi lahan milik Hasim di wilayah IKN. Dan sejatinya hari ini kita saksikan, ini proyek IKN, proyek Amsyong. SoftBank sudah mundur, yang tadinya komitmen berikan 100 miliar US dollar, dan hari ini Luhut Binsar Panjaitan sedang sibuk mengais-ngais modal mencari utang ke beberapa negara, termasuk kemarin katanya komitmennya ada 20 miliar US dollar dari UEA, tapi itu baru omong-omong. Saya yakin ini akan jadi Amsyong lagi. Yang lebih penting ternyata juga masyarakat IKN menolak. Banyak warga yang hari ini mengajukan gugatan konstitusi di Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Undang-Undang IKN, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 ini, dalam rangka apa? Untuk menunjukkan bahwa mereka juga tidak diuntungkan dengan proyek IKN. Ingat, substansinya adalah kritik rakyat terhadap proyek IKN, bukan masalah jin buang anak. Dan tadi ternyata dalam dakwaan materi tentang jin buang anak itu tidak pernah diulas, sedikit sekali, sumir sekali. Ini menunjukkan bahwa ada target politik yang sedang dilakukan oleh rejim terhadap oligarki yang mengendalikan negara ini, dan hanya menggunakan pintu jin buang anak, termasuk pintu ujaran Prabowo
macan menjadi kucing. Saya berulang kali mengatakan bahwa Prabowo itu menjadi kucing. Dan kalau Prabowo Subianto tidak terima dengan pernyataan saya, silakan adukan laporan polisi. Tapi itu delik aduan dan saya yakin Prabowo tidak akan melakukan itu. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari pendapat masyarakat yang memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pandangan-pandangannya di forum-forum publik. Janganlah politisi saja yang bebas berbicara, bahkan bebas menindak rakyat, bahkan bebas mau menaikkan harga-harga. Tetapi rakyat hanya mengajukan kritik saja dikriminalisasi. Dan ini pesan kepada para pejuang-pejuang yang lain, jangan gentar. 300 dakwaan itu ada pesan bahwa mereka hendak menakut-nakuti kita dengan dakwaan saudara jaksa. 300 lembar dan 900 itu hendak menakut-nakuti kita. Kalau Anda bersuara kritis maka Anda akan di Bang Edi Mulyadikan. Karena itu pesan yang saya sampaikan kepada rejim dan siapapun bahwa kita tidak gentar, kita akan siap menjadi martir-martir perjuangan dan akan lahir banyak Bang Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun Anda berada. Saat ini kita sedang ada di sidang Pak Edi Mulyadi. Kami menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada Bapak Kapolri Jenderal Listio, saya mengucapkan terima kasih kepada beliau atas kerjasamanya selama ini, selalu melindungi rakyatnya. Teruslah berjuang bersama rakyat. Pecat saja anak buahmu yang arogan-arogan terhadap rakyat, yang suka mengkriminalisasi rakyat, ya kan? Yang suka mengkriminalisasi rakyat, yang suka menghalang-halangi suara rakyat, pecat aja Pak. Jadi kepada Bapak Kapolri, saya mendukung kinerja Anda, tetap bersama rakyat, lindungin rakyatmu. Siapapun pembohong negeri ini, termasuk pejabat dan siapapun harus diusut tuntas. Dari di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Listio. Tetap berjuang bersama rakyat, lindungi rakyatmu, pecat semua anak buahmu yang arogan dimanapun mereka berada, yang suka mengintimidasi rakyat, yang suka menghalangi rakyat dan suka menghalangi suara rakyat. Ya Pak, terima kasih. Salam perjuangan, salam NKRI untuk semua rakyat Indonesia, tetap bersuara bela kebenaran dan ketidakadilan di negeri ini. Stop kebohongan, selamatkan Indonesia, selamatkan kejujuran di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah nggak apa-apa Pak, cuek aja. Ini bukan cuek, masalahnya dalam pengadilan. Ini kalau cuma Bapak mau apa-apa. rasi silakan di luar. Oh, udah nggak usah ribet. Nanti mau dipecat sama Pak Kapolri. Silakan aja di luar aja, di luar rasi. Nggak ada orasi di Bapes. Komunitas. Aparat TNI pecat aja nih.